Rina, seorang janda muda berusia 32 tahun, menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang sama setiap pagi. Rambutnya yang hitam panjang selalu diikat rapi, tubuhnya dibalut daster bersih, dan wajahnya mencerminkan ketegasan seorang wanita yang terbiasa hidup sendiri. Rumah besar peninggalan almarhum suaminya kini menjadi rumah kos untuk beberapa mahasiswa. Salah satunya adalah Adnan, penghuni kamar paling pojok yang sering membuat Rina kesal. Adnan, pemuda 21 tahun, mahasiswa semester akhir, hidupnya sederhana. Ia menempuh kuliah dengan biaya pas-pasan dari kiriman orang tua di kampung. Kadang kiriman datang telat, kadang tak datang sama sekali. Dan setiap kali tanggal pembayaran kos tiba, wajah Rina selalu muncul di depan pintu kamarnya, mengetuk keras-keras saat pagi masih buta. Rina tidak pernah lupa menagih. Ia menagih di pagi hari, bahkan di malam hari ketika lampu kamar Adnan sudah redup. Adnan hanya bisa menunduk, meminta waktu. Bagi Rina, itu alasan yang sama, berulang kali. Hari-hari berlalu. Adnan mulai belajar memahami sifat ibu kosnya itu. Di sela-sela kesibukan kuliah dan tugas, ia memperhatikan Rina dari jauh, cara Rina menyapu halaman dengan tekun, menjemur pakaian di bawah sinar matahari pagi, atau sesekali tertawa sendiri saat menatap layar ponselnya. Ada kelelahan di wajah itu, tapi juga keindahan yang jarang diperhatikan orang. Suatu sore, saat hujan turun deras, Adnan membantu memindahkan jemuran Rina yang hampir basah seluruhnya. Tangannya dingin, bajunya ikut kuyup. Rina menatap dari teras, ada sesuatu yang berbeda kali itu. Tatapan lembut, bukan tatapan marah. Dalam diam, ia mulai merasakan sesuatu yang asing, tapi menyenangkan. Hari-hari berikutnya, suasana berubah. Rina yang biasanya galak kini sering tersenyum setiap kali melihat Adnan lewat. Ia mulai sering membawakan segelas teh manis di sore hari, atau sekadar menanyakan apakah Adnan sudah makan. Perlahan, batas antara ibu kos dan penghuni kos menjadi kabur. Di balik tatapan mata Rina yang dulu penuh amarah, kini tersimpan rasa iba, perhatian, dan keinginan untuk dekat. Ia mulai memperhatikan Adnan seperti seseorang yang berarti. Setiap kali Adnan pulang larut dari kampus, Rina menunggu di ruang tamu dengan alasan mengecek pintu. Padahal ia hanya ingin memastikan Adnan selamat sampai rumah. Suatu malam, ketika hujan turun kembali, listrik padam di seluruh rumah. Dalam gelap, hanya cahaya lilin yang menari di ruang tengah. Rina duduk sendirian di kursi, lalu Adnan keluar dari kamarnya membawa lilin kecil. Tanpa suara, mereka duduk berdua, saling bertukar pandang dalam diam yang panjang. Singkat cerita, Rina dan Adnan terlarut dalam api asmara. Tanpa basa-basi lagi, tiba-tiba Adnan menarik Rina ke dalam kamarnya. Mereka saling tatap. Adnan tak berhenti sampai di situ. Dia mencium kening Rina, lalu dilanjutkan menciumi anggota tubuh Rina yang lain, hingga akhirnya terjadi hal yang seharusnya tidak terjadi. Hal itu pun terus berulang, bukan hanya terjadi 1 atau 2 kali. Suatu pagi, Adnan memberanikan diri untuk menyinggung soal tunggakan kos. Namun sebelum sempat ia bicara, Rina hanya tersenyum dan berkata dengan nada pelan bahwa tidak perlu dibayar lagi. Wajahnya merah muda, tangannya gemetar sedikit saat menyapu meja. Ia berusaha terlihat biasa, padahal dadanya berdebar. Adnan terdiam lama. Ia tahu, itu bukan sekadar kebaikan, tapi perasaan yang tumbuh tanpa sengaja. Setelah hal terlarang itu terjadi, hari-hari di rumah kos itu berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi teriakan marah di pagi hari,
Tidak ada lagi ketukan keras di malam yang sunyi. Yang tersisa hanyalah kehangatan kecil, dua hati yang menemukan kedamaian dalam kehadiran satu sama lain. Dan sejak itu, Rina dikenal bukan lagi sebagai ibu kos yang galak, tapi sebagai wanita yang tiba-tiba jadi baik, karena tanpa sadar, ia jatuh cinta pada penghuni kosnya sendiri.